Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armin Kuhehe dengan NIM 1903011054. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kembali materi-materi yang sudah pernah kami bahas sebelumnya, yaitu tentang pengertian dan tujuan PTK, kelebihan dan kelemahan PTK, jenis-jenis dan model-model PTK, identifikasi permasalahan PTK, dan yang terakhir tentang sistematika penyusunan proposal. Untuk tidak membuang-buang waktu, dapat kalian lihat pada slide-slide berikut ini. Pengertian dan tujuan penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas adalah upaya untuk memperbaiki praktek pembelajaran menjadi lebih efektif. Tujuan penelitian tindakan kelas yaitu yang pertama, mengeksplorasi dan membuahkan kreasi-kreasi dan inovasi-inovasi pembelajaran. Yang kedua, mencoba gagasan, pikiran, kiat, cara dan strategi baru dalam pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran selain kemampuan inovasi guru. Kemudian yang ketiga, mengeksplorasi pembelajaran yang selalu berwawasan atau berbasis penelitian agar pembelajaran dapat bertumpu pada realitas empiris kelas, bukan semata-mata bertumpu pada kesan umum atau asumsi. Kemudian yang kedua, kelebihan dan kekurangan penelitian tindakan kelas. Kelebihan penelitian tindakan kelas antara lain yang pertama, kolaborasi dengan teman sejawat dalam PTK dapat menimbulkan rasa memiliki. Kedua, mendorong kreativitas dan pemikiran kritis guru. Yang ketiga, mendorong guru untuk terbuka terhadap perubahan. Yang keempat, meningkatkan kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang kelima, menyediakan kerangka kerja yang teratur untuk memecahkan masalah dan pengembangan baru yang lebih unggul dari cara-cara yang ada sebelumnya. Yang keenam, fleksibel dan adaptif, yaitu memperbolehkan untuk mengadakan perubahan-perubahan selama dalam masa penelitian dan mengorbankan kontrol demi kepentingan inovasi. Yang ketujuh, dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum di tingkat kelas. Yang kedelapan, dapat digunakan untuk meningkatkan kepakaran atau profesionalisme guru. Yang kesembilan, PTK berangkat dari masalah yang dihadapi guru secara nyata. Kemudian kita lanjut dengan kekurangan penelitian tindakan kelas, yaitu pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan PTK yang dimiliki guru kurang mendalam. Yang kedua, guru kesulitan mengelola waktu antara kegiatan rutin mengajar dengan sekaligus melaksanakan PTK. Yang ketiga, kesulitan guru dalam menemukan dan merumuskan masalah yang hendak diteliti. Yang keempat, guru terguir dengan zona nyaman dan melakukan perubahan. Di sini guru yang merasa sudah mapan dan bersertifikasi atau jam mengajarnya telah terpenuhi pada merasa enggan dan berat dalam melakukan perubahan melalui PTK. Yang kelima, proses PTK tidak akan lancar bila peneliti tidak memiliki sikap demokratis. Yang keenam, tidak mudah mengajak orang lain untuk berubah. Kemudian yang ketiga, tentang jenis-jenis dan model-model penelitian tindakan kelas. Yang pertama, tentang jenis-jenis penelitian tindakan kelas. Menurut Sein 1990, ada 4 jenis PTK, yaitu PTK diagnostik, kedua PTK empiris, ketiga PTK partisipan, keempat PTK eksperimental, dan berikutnya tentang model-model PTK, yaitu ada model Kurt Lewin, kemudian ada model Kemis dan MC Tergard, dan yang ketiga ada model John Elliot, keempat model Dave Ebert,
kelima model Hopkins, keenam model MC-Kernan. Dan yang ketiga yaitu kita lanjut dengan identifikasi permasalahan PTK. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Sebelum melaksanakan penelitian ilmiah perlu dilakukan identifikasi masalah. Proses identifikasi masalah penting dilakukan agar rumusan masalah menjadi tajam dan sebagai bentuk data awal bahwa dalam penelitian ilmiah tersebut memang dibutuhkan pemecahan masalah melalui penelitian. Identifikasi masalah dirumuskan bersesuaian dengan latar belakang masalah, berdasarkan fakta dan data yang ada di lapangan. Identifikasi masalah pada umumnya dirumuskan dalam bentuk kalimat deklaratif. Sementara rumusan masalah ditulis dalam bentuk kalimat tanya atau berbentuk pertanyaan. Kemudian penetapan fokus masalah. Yaitu secara umum karakteristik suatu masalah yang layak diangkat untuk PTK adalah yaitu sebagai berikut. 1. Masalah itu menunjukkan suatu kesenjangan antara teori dan fakta empiris yang dirasakan dalam proses pembelajaran. Kedua, masalah tersebut memungkinkan untuk dicari dan identifikasi faktor-faktor penyebabnya. Kemudian cara melakukan identifikasi masalah antara lain yaitu sebagai berikut. 1. Menuliskan semua hal atau permasalahan yang perlu diperhatikan karena akan mempunyai dampak dan dampak yang tidak diharapkan, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang kedua, memilih dan mengklarifikasikan permasalahan menurut jenis atau bidangnya. Yang ketiga, mengurutkan dari yang ringan. Jarang terjadi banyak siswa yang mengalami untuk setiap permasalahan yang teridentifikasi. Yang keempat, dari setiap urutan-urutan diambil beberapa masalah dianggap paling penting untuk dipecahkan sehingga layak diangkat menjadi masalah PTK. Kemudian kita masuk pada sistematika penyusunan proposal. Dalam sistematika penyusunan proposal yaitu yang pertama, 1. Latar belakang masalah. Di bagian ini diuraikan garis besar penelitian yang biasanya mencangkup pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua, identifikasi masalah. Di bagian ini diuraikan lebih lanjut perihal permasalahan yang diteliti. Kemudian yang ketiga, maksud dan tujuan penelitian. Di bagian ini dijelaskan maksud yaitu hal-hal yang diinginkan dicapai dan tujuan yaitu sasaran yang ingin ditujui dalam penelitian. Yang keempat, kegunaan penelitian. Berbeda dengan maksud dan tujuan, kegunaan penelitian lebih bersifat keluar. Uraian kegunaan penelitian biasanya berkaitan dengan hal-hal yang akan disumbangkan dari hasil penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Yang kelima, kerangka teori. Di bagian ini diuraikan identifikasi masalah yang telah ditetapkan ke dalam kerangka teori yang sesuai dengan masalah-masalah yang diidentifikasi menjadi jelas. Yang keenam, tinjauan pustaka. Di bagian ini dipaparkan hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh orang lain sebagai bahan informasi penelitian yang akan dilakukan. Kemudian yang ketujuh, metode penelitian. Secara umum di bagian ini dijelaskan metode yang digunakan dalam penelitian. Kemudian yang kedelapan, sistematika penulisan. Di bagian ini berisi rencana susunan atau sistematika penulisan dalam penelitian. Penyusunannya dimulai dari bab pertama sampai bab terakhir yaitu kesimpulan. Dan yang kesembilan yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka berisi sumber-sumber pustaka yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.